Matilda Mataheru. Saya mahasiswa program studi psikologi Universitas Nusa Cendana. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita sama-sama belajar tentang apa sih komunikasi efektif itu. Teman-teman pernah tidak mengalami kesalahpahaman antara teman-teman, dosen, dan juga keluarga? Nah teman-teman, kadang masalah yang kecil itu bisa membesar dikarenakan kurangnya komunikasi yang efektif. Maka dari itu, yuk mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi komunikasi dengan lebih efektif. Teman-teman tahu tidak apa itu pengertian dari komunikasi efektif? Ada yang tahu? Boleh komen di bawah ya sebelum kita lanjut. Nah teman-teman, komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan secara jelas, terbuka, dan saling memahami antara pengirim ataupun penerima pesan. Nah, intinya komunikasi efektif itu bukan hanya berbicara saja teman-teman, tetapi kita juga harus memastikan bahwa pesan yang kita berikan kepada orang lain atau orang yang menerima pesan itu benar-benar diterima sesuai dengan apa yang kita maksud. Nah teman-teman, ini ada 2 contoh tentang contoh komunikasi yang efektif dan contoh komunikasi yang tidak efektif. Nah teman-teman, contoh komunikasi yang tidak efektif itu contohnya kayak saya berbicara kepada teman-teman, saya bilang, kok apa yang saya omong tidak pernah didengar sih? Lalu teman-teman menjawab, bagaimana mau didengar kalau kamu ngomongnya saya secara melotot? Nah itu teman-teman adalah contoh komunikasi yang tidak efektif. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, contoh komunikasi yang efektif, misalnya saya berbicara kepada teman-teman, saya merasa kecewa deh, apa yang saya bilang tidak didengar, bisakah kita berbicara dengan pelan-pelan? Lalu teman-teman menjawab, maaf saya tidak sadar, yuk mari kita berbicara dengan pelan-pelan. Nah teman-teman, itu adalah contoh komunikasi yang lebih efektif agar tidak ada kesalahpahaman dan segala sesuatu itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Nah teman-teman, komunikasi efektif itu juga melibatkan kejujuran, empati, dan pendengar yang aktif ya teman-teman. Bukan hanya soal komunikasi saja, tetapi juga kejujuran, empati, dan juga pendengar yang aktif ya teman-teman. Yuk teman-teman, mulai hari ini kita membiasakan diri untuk komunikasi yang sopan, terbuka, dan jujur. Karena teman-teman, komunikasi efektif tidak hanya soal berbicara tetapi juga saling menghargai. Salam komunikasi positif.